Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Dwi Agustiawan, NIM 03071181823005, mahasiswa Teknik Geologi 2018 kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari ujian tengah semester mitigasi bencana geologi. Pada lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Cianjur, yaitu daerah Sukanegara dan sekitarnya, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan luasan wilayah sebesar 9 kali 9 km dengan skala 1:50.000 dan dengan koordinat yaitu sebagai berikut ini. Dapat dilihat dalam slide PPT. Dari koordinat tersebut, maka dibuatlah sebuah peta topografi daerah Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kemudian dapat dilihat dari peta topografi lokasi penelitian tersebut, terdapat sungai utama yang membelah daerah penelitian ini, yaitu dari arah utara sampai ke barat. Kemudian untuk elevasi dari lokasi penelitian ini, mulai dari 200 meter di atas permukaan laut sampai 500 meter di atas permukaan laut. Yang mana dari peta topografi tersebut, kita dapat melihat terdapatnya jalan, sungai, interval kontur, indeks kontur pada peta topografi daerah penelitian tersebut. Selanjutnya, kondisi kependudukan daerah penelitian. Pada Kabupaten Cianjur mempunyai kecamatan sebanyak 32 kecamatan dan mempunyai 360 desa atau kelurahan, yang terdiri dari 354 desa dan 6 kelurahan. Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Cianjur Utara berada di wilayah lereng gunung dengan kemiringan 0 sampai 40 derajat dan ketinggian 7 sampai 2.962 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah Kabupaten Cianjur Selatan justru berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian, lapangan pekerjaan atau mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Cianjur di sektor pertanian yaitu sekitar 52%, dan sektor lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, yaitu sekitar 23%. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cianjur yaitu sekitar 42,80%, disusul dengan sektor perdagangan sekitar 24,62%. Berikut ini merupakan peta geomorfologi daerah Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang ditandai dengan warna coklat, yaitu elevasi 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut merupakan perbukitan rendah. Kemudian elevasi 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut merupakan perbukitan. Dan elevasi 50 sampai 200 meter di atas permukaan laut merupakan perbukitan tinggi. Dari peta morfologi daerah penelitian ini dapat dilihat bahwa didominasi oleh perbukitan, yaitu dengan dominasi warna kuning yang sangat dominan. Hal ini menandai bahwa daerah ini merupakan daerah perbukitan. Selanjutnya, kondisi kebencanaan daerah Cianjur. Dapat dilihat pada peta yang sudah didownload di Inaris ini, Kabupaten Cianjur merupakan daerah yang rentan akan terjadinya bencana banjir dan gempa bumi. Hal ini dapat kita lihat di peta Inaris tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui data-data kebencanaannya, kita dapat mendownload data KRB dari daerah telitian tersebut. Peta kemiringan lereng daerah Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada peta kemiringan lereng yang sudah dibuat tersebut, kita dapat mengetahui potensi longsor yang terjadi dengan melihat kecuraman lereng pada peta tersebut. Kemudian, dari klasifikasi tersebut, yang menunjukkan warna merah tersebut adalah kecuraman lereng yang sangat curam. Selanjutnya, dari tabel yang saya sertakan tersebut, kita dapat melihat mulai dari jumlah kejadian, korban meninggal, korban luka-luka, korban hilang, korban menderita, ataupun korban yang mengungsi. Pada daerah Kabupaten Cianjur, diketahui terdapat 6 jenis kejadian bencana,
dengan melihat keadaan wilayah Kabupaten Cianjur seperti kejadian gempa, kejadian bencana lainnya, sewaktu-waktu tanpa diketahui juga akan berpotensi terjadi sehingga perlu peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian bencana tersebut. Selain sejarah kejadian bencana dan kondisi wilayah, pengkajian potensi bencana juga mengacu pada parameter bahaya yang dikeluarkan oleh BNPB. Oleh karena itu, potensi bencana yang mengancam Kabupaten Cianjur bukan hanya dari bencana yang pernah terjadi, namun juga bencana yang belum terjadi, tetapi berpotensi terjadi berdasarkan kondisi wilayah dan parameter-parameter bahaya tersebut. Potensi bencana dapat dikaji berdasarkan sejarah bencana atau kejadian bencana yang sudah pernah terjadi dan yang belum pernah terjadi. Kemudian bencana yang sering terjadi pada daerah telitian Cianjur dan sekitarnya adalah banjir. Hal ini terjadi salah satu faktornya adalah curah hujan. Sebagian wilayah padat permukiman dan perkotaan mempunyai sistem drainase dan tata ruang yang kurang memadai dan hal ini juga disebabkan oleh meluapnya air sungai akibat menurunnya daya tampung pada sungai dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi terjadinya bencana banjir pada daerah telitian tersebut. Dalam menganalisis keadaan sungai, mulai dari hulu sampai ke hilir pada daerah pemetaan dengan menggunakan periode waktu 6 tahun, yaitu dilihat dari tahun 2009 dan 2014 dari sumber data yang berbeda. Bagian hulu pada daerah penelitian terdapat pada utara peta, di mana masih terdapat banyak sawah dibandingkan dengan pertanian lahan pada tahun 2009 dengan pemukiman yang cukup banyak pada daerah tengah. Kemudian semakin ke arah hilir, hutan dan pertanian semakin berkurang dan pemukiman warga semakin banyak sehingga menyebabkan potensi terjadi banjir pada daerah hilir lebih tinggi dibandingkan potensi banjir pada daerah hulu. Selanjutnya, pada tahun 2014, persawahan yang berada di hulu sungai sudah berubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman di daerah hilir. Sudah berkurang yang menandakan bahwa sering terjadinya banjir pada daerah hilir sungai di daerah Cianjur. Yang sangat signifikan adalah pergantian lahan sawah menjadi lahan pertanian kering di daerah hulu sungai dan pemukiman berkembang di daerah timur yang cukup jauh dari daerah sungai utama untuk menghindari bencana banjir. Mitigasi bencana geologi daerah penelitian. Pada saat prabencana, kita harus mengetahui tingkat kerentanan bencana tempat tinggal, melakukan sosialisasi, edukasi publik pada daerah rawan, dan rentan terhadap bencana alam, mempertimbangkan asuransi kebencanaan. Selanjutnya, ketika terjadi bencana dan pasca bencana, beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu adalah pembangunan tanggul yang kuat, sebagian penahan banjir pada daerah-daerah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Rencana kontingensi gempa bumi terpadu antar pihak atau lembaga. Pembangunan sistem peringatan dini bencana gempa bumi, pelatihan pengawas ketahanan bangunan terhadap gempa, meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dengan menggunakan material konblok dan grass block sebagai pelapis tanah. Hindari area yang airnya baru surut karena bisa saja terjadi keruntuhan dan simak informasi terbaru terkait adanya bencana alam yang mungkin saja terjadi secara susulan. Peluang asuransi bencana. Pada asuransi bencana daerah penelitian, yaitu daerah Cianjur, masuk ke dalam wilayah 1, yaitu bergabung dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, yaitu Cianjur sendiri yang masuk dalam Provinsi Jawa Barat, Jatim, dan Banten. Nah, sehingga jadi berdasarkan lokasi mapping yang terletak di wilayah 1, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, daerah Sukanagara, yang mana pada daerah ini merupakan kawasan sangat rawan akan terjadi bencana di Indonesia, di antaranya banjir dan gempa. Dari tabel di atas, maka bisa dihitung premi yang terdapat pada lokasi penelitian di Kabupaten Cianjur. Sebagai berikut ini. Misalkan, harga rumah beserta isinya yang akan ditanggung bernilai 350 juta, jadi preminya adalah 0,080% dikali 350 juta. Yang hasilnya kita harus membayar biaya per bulannya yaitu Rp 280.000. Terima kasih, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.